Setelah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, KPK akan kembali memanggil Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas. Kasus dugaan korupsi haji bukan kali ini saja terjadi. Sejak tahun 2001, Kementerian Agama selalu dibayang-bayangi kasus yang sama dan kerap berulang. Yakut Khalil Qomas sepertinya belum bisa bernafas lega setelah KPK menaikkan status dugaan korupsi kuota haji dari penyelidikan ke penyidikan. Komisi Anti Rasuah akan kembali memanggil Menteri Agama era Jokowi itu. Bukan tanpa alasan kenapa KPK berencana memanggil kembali Yakut. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, pembagian kuota ibadah haji tahun 2023 lalu memang syarat dengan persoalan dan terindikasi melanggar hukum. Memang ada dugaan kuat ya, tambahan 20.000 kuota haji dari Arab Saudi itu dibagi tidak sesuai dengan undang-undang haji. Menurut undang-undang harusnya pembagiannya adalah 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Tetapi oleh Menak waktu itu pembagiannya 50-50, 50% untuk haji reguler, 50% untuk haji khusus. Nah, KPK sedang mendalami ini. Apakah kebijakan membagi secara rata yang tidak sesuai dengan undang-undang itu ya memenuhi rumusan unsur delik di dalam Undang-Undang Tipikor? Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat dan dana penyelenggaraan ibadah haji. Selama menjadi menteri, Said menerima uang haram 4,5 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar. Said divonis 5 tahun penjara. Kasus serupa terulang lagi. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji dan dana operasional menteri atau DOM. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 1,6 miliar rupiah. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2023. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Minta di-spill kira-kira siapa yang potensial suspeknya. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini, kita seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Sementara itu, menurut masyarakat anti korupsi atau MAKI, akibat dugaan korupsi kuota haji di era Joko Widodo, negara dirugikan hingga 750 miliar rupiah. Jumlah itu dihitung dari harga biaya haji khusus yang dikenakan pungli sebesar $5.000 atau sekitar 75 juta rupiah per jamaah. Ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap per jamaahnya. Gitu. Karena memang untuk berangkat haji itu kan antriannya panjang. Jadi ada dugaan mensrea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Kita tunggu saja apakah cerita lama Menteri Agama jadi tersangka akan terulang dan siapakah aktor utama yang dimaksud KPK? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, film animasi Merah Putih One for All tengah menjadi sorotan panas di media sosial. Pasalnya dengan kualitas visual yang ada, film ini disebut-sebut memakan anggaran hingga 6,8 miliar rupiah.
Beginilah animasi Merah Putih One for All yang mendapat sorotan tajam netizen di media sosial. Ya, film animasi Indonesia Merah Putih One for All menjadi sorotan panas, di mana karya yang dijadwalkan tayang 14 Agustus ini banjir kritikan dari warganet. Diproduksi per Vicky Kreasindo, film ini diharapkan jadi suguhan spesial di hari kemerdekaan, namun publik menyoroti kualitas visual animasi. Ditambah dengan anggaran besar senilai 6,8 miliar rupiah untuk membuat film animasi seperti ini. Selain warganet, Hanung Bramantyo juga menilai terlalu buru-buru film ini ditayangkan. Padahal ironisnya saat ini masih ada 200 judul film lain yang masih antri tayang di bioskop Indonesia. Publik pun bertanya, apakah ada keterlibatan Kementerian Ekonomi Kreatif di balik anggaran besar pembuatan film ini? Menjawab hal itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menegaskan Kementerian Ekonomi Kreatif hanya memberi masukan saja, tapi tidak memberi bantuan finansial sama sekali dan tidak ada bantuan dalam bentuk promosi. Hingga saat ini, parodi mengkritik tentang film animasi ini masih terus ramai dibicarakan di media sosial. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat juga menjadi ajang unjuk kekuatan terbesar TNI dalam beberapa tahun terakhir. Momen ini ditandai dengan unjuk kekuatan yang memperlihatkan sinergi 3 matra TNI, yaitu darat, laut, dan udara dalam sebuah rangkaian atraksi militer spektakuler. Kekuatan 3 matra TNI menampilkan kemampuan terbaik mereka, menggambarkan profesionalisme serta kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan tugas strategis di berbagai medan operasi. Atraksi gabungan kemampuan tempur TNI di darat, laut, dan udara dipertunjukkan. Antara lain ada flypast pesawat tempur, serbuan regu komando, terjun operasi khusus, tembak berhadapan, serbuan gedung, terjun satwa, hingga operasi darat gabungan. Melibatkan lebih dari 20.000 personil dari 3 matra dan ratusan alutsista canggih, atraksi unjuk kekuatan menjadi pameran kekuatan militer terbesar TNI di era modern. Dari kami, prajurit Sabta Marga, pengawal Dirgantara, datang dari depan podium kehormatan. Inilah dia. Pemirsa, ratusan peserta dari Kadin Indonesia antusias mengikuti persiapan menuju pendidikan Retret Kadin Indonesia 2025 di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Retret Kadin Indonesia 2025 ini menjadi momentum membentuk jiwa korsa dan karakter kebangsaan para pengusaha Indonesia. Retret Kadin Indonesia 2025 tak hanya ajang silaturahmi antar pelaku usaha, namun juga sebagai upaya membentuk jiwa korsa dan karakter kebangsaan pengusaha di tanah air. Melalui pendidikan dan pembinaan, para peserta ini nantinya ditanamkan nilai kedisiplinan, keberanian, dan kepemimpinan, agar Kadin Indonesia terus berkontribusi sebagai pejuang ekonomi berwawasan kebangsaan. Kita ingin ditanamkan jiwa-jiwa kedisiplinan, bukan untuk gagah-gagahan pakai baju ini, tapi untuk belajar bahwa pengusaha itu juga mesti mengerti ujungnya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini juga ditegaskan Waketum Kadin Indonesia yang juga PLT Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari saat persiapan pemberangkatan dan penggarahan dari sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan tokoh nasional di Kompleks Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Mendidik jiwa kebangsaan, jiwa persatuan, jiwa korsa kita, sehingga kita Kadin sebagai mitra strategi pemerintah semakin menumbuhkan perjuangan-perjuangan sebagai pejuang ekonomi yang berwawasan kebangsaan. Pada Retret Kadin 2025 ini, 200 peserta akan mendapatkan materi kebangsaan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 8 hingga 10 Agustus 2025. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Tentara Israel membom tenda yang berisi jurnalis di luar gerbang Rumah Sakit Al-Shifa hingga 5 jurnalis tewas. Sindo Malam segera kembali.